Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita dengan judul Bahtera Nuh atau Safinatun Nuh, Nasihat Mirza Ghulam Ahmad, ditulis oleh Maulana Muhammad Ali, diterjemahkan ulang oleh H.M. Bakrun. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tentang Ya'juj dan Ma'juj, tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka adalah dua bangsa besar di dunia. Yang satu adalah bangsa British dan yang lain adalah bangsa Rusia. Kedua bangsa ini diterangkan pula di dalam kitab Bible. Terdapat di dalam kitab Izala'i Auham halaman 502. Beliau Mirza Ghulam Ahmad berkata lagi, pandangan serupa dikenakan pula pada Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah dua bangsa kuno yang di abad-abad yang sudah tidak dapat menundukkan bangsa-bangsa lain. Saya ulangi lagi, mereka adalah dua bangsa kuno yang di abad-abad yang sudah tidak dapat menundukkan bangsa-bangsa lain, bahkan mereka dalam keadaan lemah. Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman bahwa di akhir zaman mereka akan keluar dari keadaan yang suram. Dengan perkataan lain, mereka akan keluar sebagai bangsa yang berkuasa. Akan tetapi Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi surat 18, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami biarkan sebagian mereka memerangi sebagian yang lain. Artinya kedua bangsa itu setelah mengalahkan bangsa-bangsa lain akan bertempur sendiri antara satu dengan yang lainnya. Izala'i Auham halaman 508. Suara yang didengungkan dari kota Qadian ini terhadap bangsa-bangsa yang menganggap dirinya paling berkuasa karena telah menaklukkan bangsa-bangsa lain di dunia, di satu pihak dianggapnya sebagai perlawanan keras dari golongan Islam terhadap kepercayaan mereka, dan di lain pihak menyebabkan para pendeta dan misionaris Kristen berusaha sekeras-kerasnya untuk menindas orang yang mendengungkan suara ini, karena mereka menganggap bahwa suara ini menggagalkan tujuan mereka untuk mengkristenkan seluruh dunia. Usaha ini ditingkatkan sampai merencanakan hukuman palsu bahwa orang ini terlibat dalam perkara pembunuhan. Yang paling aneh ialah bahwa rencana jahat ini dikerjakan bersama-sama antara golongan Kristen, Hindu Arya Samaj, dan kaum muslimin. Akan tetapi orangnya Allah Ta'ala ini tidak gentar sedikit pun dan berdiri tegak laksana batu karang di tengah-tengah menggeloranya perlawanan. Orang-orang menertawakan beliau, bahkan kaum muslimin sendiri mengejek beliau dengan kata-kata seperti berikut ini. Orang ini mengaku sebagai Masih Ma'ud,
Akan tetapi ia sendiri naik keledainya Dajjal. Yang dimaksud ia naik kereta api. Akan tetapi barang hak adalah barang yang ampuh, dan barang sendiri dapat menawan hati manusia. Kendati adanya perlawanan dan kendati adanya segolongan umat Islam yang bekerja sama dengan Dajjal, dan kendati adanya golongan Hindu yang menyerupai orang-orang Yahudi yang ikut-ikut mengadakan perlawanan, kebenaran yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala yang maha kuasa kepada Imam Muzzaman Mujaddid abad ke-14 Hijriah sedikit demi sedikit dapat diterima oleh kalayak ramai. Bahkan pada dewasa ini banyak golongan kaum muslimin tidak peduli terpelajar ataukah tidak terpelajar, terang-terangan menyatakan bahwa Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang diriwayatkan di dalam hadis itu tiada lain melainkan ialah bangsa-bangsa Eropa dan Amerika yang terang-terangan mengaku mempunyai kekuasaan seperti Allah Ta'ala, dan bahwa kendaraan mereka seperti kereta api adalah keledainya Dajjal. Sekarang penulis Islam tidak ragu-ragu lagi melukiskan Eropa sebagai Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana puncaknya almarhum Syr Muhammad Iqbal, seorang penyair Islam yang besar, mengabadikan ide ini di dalam syairnya yang termasyhur sebagai berikut ini. Bala tentara Ya'juj dan Ma'juj semuanya telah terlepas. Hendaklah mata kaum muslimin melihat tafsirnya yang silun. Sekarang orang-orang seakan-akan melihat Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dengan mata kepalanya sendiri. Namun kami harus bertanya kepada diri kami masing-masing, siapakah orang yang pertama-tama membuka rahasianya, identitasnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj itu? Bukankah ia orangnya Allah Ta'ala yang diriwayatkan di dalam hadis yang berkata, wahai manusia, inilah Dajjal yang dikatakan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang inilah yang disebutkan di dalam hadis sebagai berikut. Kemudian ia akan mengumumkan kepada orang-orang, awas, ini, sekali lagi saya ulangi lagi, awas, inilah Masih Al-Kadzab atau pembohong. Barang siapa yang mengikuti dia, ia akan masuk neraka. Dan barang siapa yang menentang dia, ia akan masuk surga. Sekarang jika benar-benar inilah orang yang satu-satunya yang mendengungkan suaranya, inilah Dajjal yang dikatakan oleh Nabi suci Muhammad SAW, dan jika suara ini sekarang menggema dalam dadanya kaum muslimin, maka hendaklah disadari bahwa
apa yang diriwayatkan orang ini sebagai berikut. Orang ini adalah salah seorang pengikut kami yang terdekat. Kemudian lain hadis lagi meriwayatkan sebagai berikut, dia adalah saksi paling besar di hadapan Tuhan sekalian alam. Menurut hadis ini menunjukkan dan mengumumkan identitasnya Dajjal kepada dunia adalah persaksian yang paling besar yang diberikan oleh seorang Islam, dan persaksian ini untuk pertama kalinya diberikan oleh pendiri gerakan Ahmadiyah, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kita sekarang dihadapkan kepada suatu persoalan yang terang. Tidak ada gunanya lagi kita menolak orang yang atau membuka rahasianya Masih Dajjal atau Antikris itu, dan menantikan orang lain untuk memenuhi ramalan tentang Masih yang dijanjikan atau Masih Ma'ud. Sungguh tidak ada gunanya untuk terus-menerus menunggu, karena kami telah melihat bahwa orang yang digambarkan sebagai salah seorang pengikut kami yang terdekat tentu bukan orang lain selain Masih yang dijanjikan bagi umat sekarang ini. Sudah barang tentu hal ini tidak menyangkut martabat para sahabat Nabi yang pengorbanannya, terdekatnya, dan kemesraannya dengan Nabi suci Muhammad SAW melebihi segala-galanya dan tidak ada bandingannya. Demikian kita cukupkan video ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kelemahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.